Satu yang harus konsen diawasi oleh pemerintah daerah. Kadang-kadang memang terjadi kecelakaan masyarakat karena licin, kena dampak tanah yang ke jalan raya, dan banyak pekerjaan yang ditinggalkan. Dan ini kita akan coba terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bekasi. Harusnya adanya pekuan ini memberi peluang pada masyarakat lain. Tidak terjadi kemacetan, tidak terjadi banjir. Tapi pada hasilnya sekarang banjir dampak satu persoalan, banjir dan juga kemacetan. Sekaranglah waktunya. Welcome to Citra Raya Tangerang. The 10-minute CD. Bukan makan siang aku ketinggalan. 10 menit lagi ibu sampai ya, Nak. The 10-minute CD. Udah selesai. Pemirsa media Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Ottoli Jeboa, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Hari ini saya ada di DPRD Kota Bekasi dan ini ruang khusus untuk podcast anggota DPRD Kota Bekasi. Tamu saya hari ini spesial, Pak, atau saya panggil Bang aja. Siap. Bang Arif Rahmat Hakim, anggota DPRD Kota Bekasi. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Apa kabar, Pak Arif? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya lihat Bang Arif sangat segar pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Pak Arif Hakim ini periode kedua menjadi anggota DPRD di Kota Bekasi, dan di periode yang lalu beliau sebagai Ketua Komisi 2 membidangi pembangunan, dan di periode ini kembali dipercaya menjadi Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi membidangi ekonomi dan keuangan. Ya, Bang, sedikit dulu saya mau tanyakan ini tentang Kota Bekasi. Kalau dilihat dari jumlah penduduk, maka Kota Bekasi itu urutan keempat di Indonesia. Yang pertama Jakarta, kedua Surabaya, baru Bandung, dan baru yang Kota Bekasi. Jumlah penduduk sangat besar sekali dan luas juga yang cukup besar, hampir 206.000 ya, kilometer persegi. Jadi wilayahnya sangat luas sekali. Nah, kalau kita melihat fasilitas umum yang ada di Kota Bekasi, Bang, menurut Abang ini 2 periode, apakah sudah memadai, sudah cukupkah, atau masih kurang? Ya, saya rasa Kota Bekasi ini memang pertama sebagai kota yang bermitra dengan Jakarta. Ya. Kalau dulu kita kota penyangga ya, sekarang kota yang bermitra. Lalu kalau dinamakan kota bermitra ini memang harus coba sejalan ya, sejalan, agar irama kepemerintahannya juga seimbang. Jadi kalau Kota Bekasi pada khususnya dikatakan sudah cukup Pak infrastrukturnya. Saya rasa kita memang sedang mengejar target untuk sampai pada istilah merata. Bekasi ini memang kita banyak disupport oleh bantuan DKI, yaitu Bandek. Dan juga memang dari bantuan provinsi yang dibilang Banprop. Memang rata kita tebar ke infrastruktur. Sekarang ini alhamdulillah di Kota Bekasi hampir merata pembangunan infrastruktur, walaupun ada yang kita temukan masih belum terjangkau. Tetapi menjadi konsen Kota Bekasi sesuai saya waktu di Komisi 2 tahun lalu selama 5 tahun, kita merekomendasikan pemerintah Kota Bekasi harus konsen terhadap infrastruktur. Apalagi pasca terjadinya hujan yang merusak infrastruktur maupun jalan atau drainase. Saya rasa pemerintah Kota Bekasi sudah kita referensikan untuk fokus ke infrastruktur dan giat pada saat ini. Ya, ini kan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bulan Maret ini Kota Bekasi merayakan ulang tahunnya. Betul. Yang ke 28 ya. Iya. Itu tanggal 10 Maret ya. Nah, memasuki usia yang ke-28 tahun, tentu secara ini harusnya Kota Bekasi sudah mulai dewasa ya. Tapi kembali tadi saya mempertanyakan kembali tentang fasilitas umum tadi. Kita lihat saja sekarang fasilitas umum di Kota Bekasi ini jujur saja banyak yang mangkrak, Bang. Iya. Ya, kita lihat itu jaringan-jaringan utilitas lah, galian utilitas ya, yang ada di Jati Asih, terus di Pondok Gede, Jati Makmur, bahkan di sepanjang Raya Kalimalang ini sangat mengganggu ya. Itu semua pada ditutup
Nah sekarang kalau musim hujan itu jalan semua kotor, Bang. Itu membuat macet dan banyak masyarakat pengguna jalan sekarang mereka mengeluhkan itu. Nah seperti apa ini Bang? Apa menyikapi ini Bang? Iya, waktu saya di Komisi 2 memang sudah ada perda utilitas Pak. Memang belum bisa diimplementasikan lah ke masyarakat. Dan ini menjadi satu teguran juga untuk pemerintah Kota Bekasi pada khususnya BMSDA yang menangani lini sektor persoalan ini. Saya jangankan di Jati Asih atau di tempat saya juga sering terjadi seperti ini. Dan ini memang satu yang harus konsen diawasi oleh pemerintah daerah. Kadang-kadang memang terjadi kecelakaan masyarakat karena licin, kena dampak tanah yang ke jalan raya. Dan banyak pekerjaan yang ditinggalkan. Dan ini kita akan coba terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bekasi, khususnya dengan BMSDA untuk bisa mengontrol para investor, para kontraktor yang menangani persoalan utilitas di jaringan bawah tanah ini. Dan ini memang banyak keluhan Pak masyarakat yang terjadi pada kita, sudah disampaikan dan kita berharap pemerintah juga tanggaplah dengan persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat. Nah ini kan sekarang kan sudah masuk bulan puasa ini. Ini sebentar lagi kan memasuki Idul Fitri. Kalau kita melihat semua jaringan-jaringan utilasi galian-galian ini masih sangat mengganggu. Dalam waktu yang kurang lebih 1 bulan ini, apa yang bisa diminta kepada Pemda Kota Bekasi untuk menyelesaikan ini? Ya kita akan undang mereka Pak. Nanti dalam waktu dekat kita akan undang, kita akan pastikan turun ke lapangan untuk memberikan satu teguran lah. Ini kan Ramadan ini apalagi Kota Bekasi ini menjadi satu lintasan pemudik dari Jakarta maupun dari daerah lain yang akan pulang ke Jawa. Nah, ini kita sudah pernah sampaikan pada tahun yang lalu kita harus siap menjadi tempat fasilitas masyarakat untuk arus mudik dan arus baliknya. Dan ini juga satu persoalan harus dirapikan. Semua kegiatan-kegiatan utilitas yang di bawah tanah harus bisa selesai dalam waktu dekat. Termasuk infrastruktur yang rusak harus segera diperbaiki. Dan ini menjadi satu pandangan untuk kita di DPRD untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi. Ya, nah kita akan melihat memang kalau kita bicara tentang fasilitas umum maka itu kan ada fasilitas pendidikan, betul, ada fasilitas kesehatan, ada fasilitas olahraga dan berbagai macam yang lain. Nah, Abang sebagai anggota DPRD Kota Bekasi 2 periode ini, apakah semua fasilitas yang saya sebutkan tadi itu sudah cukup memadai enggak di Kota Bekasi ini? Iya. Katakan fasilitas pendidikan. Iya. Kesehatan, olahraga, kan sudah cukup? Iya. Kalau kita melihat sarana ruang terbuka hijau ya, pertama kita di Kota Bekasi masih kurang Pak. Dari target undang-undang yang harusnya mencapai 15% baru hanya mencapai 10%. Berarti kurang ya? Kurang. Tapi ini bukan saja di Bekasi, tapi di wilayah lain ketika kita kunjungan kerja ke wilayah lain terkait persoalan ini, di wilayah lain juga masih banyak yang kurang terkait persoalan, termasuk Jakarta. Ya. Jakarta juga masih kurang, masih sekarang membuka ruang terbuka hijau untuk daerahnya. Lalu kalau kita melihat sarana olahraga, ini kan ada sedikit yang tidak bisa kita selesaikan sekarang. Kalau kita melihat sarana olahraga, berbicara di perumahan, ini sudah cukup. Karena banyak anggaran yang masuk di perumahan, sarana fasilitas olahraga sudah cukup. Ruang terbukanya hijau cukup, tamannya cukup, fasilitas yang lain, fasilitas publiknya cukup. Tetapi kita melihat di perkampungan, di perkampungan ini hampir tidak ada nggak tersentuh lah ya. Itu sarana-sarana publik seperti itu, fasilitas seperti itu. Saya di Komisi 2 pernah pada tahun 2023 merekomendasikan pemerintah Kota Bekasi melalui LKPJ saat itu memberikan rekomendasi pemerintah Kota Bekasi untuk membebaskan lahan di perkampungan-perkampungan supaya ada kesamaan, ada kesetaraan. Ya. Masyarakat kampung juga pengen sehat seperti masyarakat perumahan. Nah, itulah saran dan rekomendasi kami di Komisi 2 saat itu, memberikan kepada pemerintah Kota Bekasi untuk membebaskan lahan di perkampungan. Apakah sudah dilakukan tuh pemerintah Kota Bekasi? Nah, sudah, alhamdulillah sudah mulai banyak, sudah banyak. Kalau sarana olahraga saya rasa di Kota Bekasi sudah cukup baik lah. Lalu sarana pendidikan memang kita masih banyak yang kurang, masih banyak yang mengajukan kepada kita untuk dibangunkan sarana pendidikan SMA. Tetapi kan kalau kita tahu SLTA ke atas ini kan kebijakan pemerintah provinsi di atau gubernur. Ya, jadi
itulah kadang-kadang ada miss yang kurang, dan kita berharap pada rekan-rekan kita yang di provinsi, DPRD provinsi atau pemerintah tingkat provinsi bisa melihat juga bagaimana permintaan masyarakat untuk dibangun sarana pendidikan setingkat SLTA. Nah, kita melihat fasilitas perbelanjaan di Kota Bekasi. Ini Kota Bekasi banyak sekali, Pak. Ada Metropolitan Mall, ada Grand Metropolitan, ada Sumarekon. Ini satu, Sumarekon 2. Iya. Ada Pakuwon. Terlalu banyak fasilitas perbelanjaan. Dan ini semua dekatan-dekatan semua. Nah, ini Abang melihat ini, apakah sudah sesuai dengan tata kota kah? Ini Iya. pembangunan mal-mal yang sering berdekatan ini. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kalau dulu penyerapan air cukup banyak lah di Bekasi. Iya. Cukup banyak, kita nggak terlalu takut dengan kebanjiran. Tetapi saat ini kita sudah berganti alih nih. Penyerapan sudah berganti bangunan mall. Bangunan mall, ya. Lalu sudah jadi perumahan-perumahan. Ini saya rasa untuk meningkatkan, salah satu menarik investor itu salah satu moto kita, Pak. Bagaimana bisa berinvestasi di Kota Bekasi. Ya, dan rasa aman ya. Betul. Kita membuka seluas-luasan investasi di Kota Bekasi, tapi ayo ikuti aturan. Ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Perda. Ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dan ini jangan ditabrak. Ya. Supaya apa? Supaya jalan pembangunan ke depan ini tidak menjadi satu kendala. Kalau kita melihat satu persoalan di Pakuwon. Di Pakuwon ini kan saya pernah sampaikan bahwa silakan Pakuwon membangun semegah-megahnya, Ya. silakan berinvestasi, tetapi jangan mengambil lahan yang harusnya menjadi fasilitas masyarakat. Ya, Buat jalan sendiri seperti Sumarekon, Ya. dia membuat jalan sendiri Betul. seperti Metropolitan Mall membuat jalan sendiri. Ini harus dilakukan. Yang akhirnya ketika Pakuwon grand opening, masyarakat banyak yang teriak. Macet Macet di mana-mana. Ketika hujan banjir. Ini ada satu persoalan yang tidak ditentukan, yaitu undang-undang yang sudah ada, peraturan daerah yang sudah ada. Tentu ketika mereka mengajukan permohonan izin, ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Dan rekomendasi ini kan menyangkut dengan peraturan daerah dan juga undang-undang yang ada. Ya. Ya, berarti posisi tempat-tempat perbelanjaan yang begitu ramai di Kota Bekasi ini, apakah ini semua sudah Pakuwon lah? Apakah Pakuwon itu sudah memenuhi standar enggak? Ya kalau kita lihat kan belum, Pak. Kenapa? Itu depan jalan itu yang menjadi dampak satu. Harusnya adanya Pakuwon ini memberi peluang pada masyarakat lain. Iya. Tidak terjadi kemacetan, Iya. tidak terjadi banjir. Tapi pada hasilnya sekarang banjir dampak satu persoalan. Banjir dan juga kemacetan. Sampai kemarin saya dengar Dishub sudah membuat penutupan jalan ya. Justru itu saya mau tanya tadi. Iya. Yang harusnya masyarakat bisa langsung cepat ke Pekayon, sekarang dia buang sampai di bawah jembatan layang itu. Betul. Dan itu sangat mengganggu. Saya pernah lewat ke situ bisa sampai 20 menit, Pak. Hanya lewat putaran itu saja. Saking itu kan artinya masyarakat sebenarnya sudah merasa dirugikan. Betul. Nah, kalau Bang Arif tahu bahwa ini belum memenuhi semua persyaratan ada, apakah izin bangunan bisa dicabut, Bang? Ya kalau saya rasa gini, Pak, kalau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang berdampak sangat fatal untuk masyarakat, tidak salahnya harus dilakukan tindakan itu, sanksi. Harus bisa dievaluasi kembali. Harus bisa dievaluasi. Ini kan kita sudah beberapa kali rapat kerja dengan pemerintah daerah terkait persoalan aduan masyarakat, terkait grand openingnya Pakuwon. Ini terus kita lakukan evaluasi. Sementara dari pihak Pakuwon juga memang sudah memberikan satu jawaban, dia akan terus mendengar dan menerima evaluasi dari DPRD maupun pemerintah Kota Bekasi. Saya rasa memang ini satu hal yang harus kita diskusikan. Ya. Kita cari solusinya agar dampak-dampak ini bisa tidak diterima oleh masyarakat. Iya, artinya memang kan kita melihat memang kemajuan Kota Bekasi begitu pesat. Tetapi jangan sampai juga kemajuan dalam bidang ekonomi seperti ini justru mengganggu kenyamanan daripada warga Kota Bekasi sendiri. Harus ada balance, harus ada keseimbangan ya. Nah, pembangunan fasilitas umum di Kota Bekasi tidak terlepas dari yang namanya uang. Sekarang kan Abang ini kan Ketua Komisi 3 yang selalu berurusan dengan ekonomi, dengan keuangan lah di Kota Bekasi. Kita sedikit menyinggung tentang APBD ya Kota Bekasi 2024 ya. Itu kan ada di angka 6,7 triliun. Iya. Tapi kalau kita melihat pendapatannya dari target 3,3 triliun
ternyata kan hanya 80% bisa didapat oleh Pemda Kota Bekasi. Mengapa? Apa kendala sehingga target itu tidak bisa terpenuhi, Bang? Di 2024 dulu ya, Bang? Iya. Jadi saya menjadi Ketua Komisi 3 itu pada tahun 2024 baru 1 bulan. 1 bulan. Kita 1 bulan langsung kita kejar target. Kita melakukan rapat kerja, kita mencari solusi. Kita rapatnya lagi bukan dengan kepala dinasnya. Bukan lagi dengan sekdisnya atau kabitnya. Kita sampai grassroots ke bawah. UPTD di tingkat bawah kita ajak rapat. Kenapa? Kita ingin cari solusinya. Dan alhamdulillah 1 bulan menjelang pada akhir itu ada peningkatan cukup signifikan. Dari 6,4% itu sampai 2 bulan itu sampai ke dari 76% itu bisa sampai ke 80% dalam satu bulan. Artinya ini kita kerja serius. Kita kepengen persoalan PAD pada tahun yang akan datang atau tahun ini nih bisa tidak menjadi satu persoalan seperti tahun 2024. Ini kalau sampai terjadi seperti tahun 2024 kehilangan 300 miliar lebih, banyak program yang tidak berjalan. Betul. Bagaimana kita bisa membangun infrastruktur, bagaimana kita bisa membangun SDM-nya, bagaimana kita lebih bisa meningkatkan kualitas pendidikan kalau target PAD yang sudah kita rencanakan tidak tercapai. Maka dari itu kami di Komisi 3 sudah konsen, Pak. Kita dengan teman-teman dan anggota lainnya sudah konsen, kita akan bekerja keras mentargetkan pada tahun 2025 ini 100%. Kendala persoalannya adalah kemarin BPHTB menurut Kepala Dinas ini disampaikan. Karena BPHTB itu kan terjadi aksi jual beli ya. Barulah ada nilai pajak yang kita terima. Tetapi kita melihat potensi lain yaitu apa? Di rumah makan. Pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir yang belum maksimal. Ini kita kemarin sudah undang juga gacuan. Gacuan kita undang, Exekcuan kita undang, dan ada beberapa hotel ke depan lagi akan kita undang lagi. Ini sudah kita tarapnya terhadap para investor di Kota Bekasi. Ternyata di gacuan itu ada selisih 300 juta. 300 juta perselisihan pajak yang harus dibayarkan. Hampir 400 juta, Pak. Oh, besar itu. Ya, makanya kita tanya, kenapa bisa selisih ini? Mungkin dari alat katanya, Pak. Alat yang tidak koneksi. Ternyata alat yang kita punya itu, yang CSR dari BJB, itu ketika disentuh aja sudah tidak connect. Oh. Nah, itu berapa kerugian? Kalau satu itu bisa menjadi satu persoalan, berapa rumah makan kita menjadi kerugian? Iya. Nah, ini sedang kita coba, kita akan belajar atau kita akan studi banding ke daerah. Target saya ada di Jakarta, Pak. Kita akan studi banding bagaimana alat yang di Jakarta itu bisa begitu menarik PAD yang cukup baik tanpa ada satu kendala. Dan saya yakin ketika ini kita akan konsen dengan upaya-upaya seperti ini, PAD di Kota Bekasi 2025 tidak ada cerita tidak mencapai target lah. Nah, rencana berapa PAD 2025 di Kota Bekasi? Kalau 2025 ini turun, Pak, dari 2024 sekitar 6,6 miliar ya. APBD-nya. APBD-nya. Nah, kalau PAD-nya nanti berjalan, Pak. Dan bulan berapa yang ditetapkan? Ya kita targetnya di angka hampir 4 triliun lah. 4 triliun ya, naiklah ya. Iya, kita targetkan itulah. Karena saya sampaikan, saya di Komisi 2 juga fokus dengan infrastruktur, kita harus bisa menarik anggaran dari luar daerah Bekasi sendiri untuk Kota Bekasi, dan saya secara di Komisi 3, saya konsen, saya nggak ada cerita. Tahun ini harus target tercapai, tidak ada cerita tidak. Ya, ya. Nah, ini kan bicara tentang PAD. Maka kalau bicara tentang PAD, maka ini kan pasti melibatkan swasta-swasta lah. Betul. Ya, para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bekasi. Nah, selama ini 2024 pengalaman Bang Arif, apakah sudah terjalin nggak kerjasama yang baik antara Pemda lah ya, Pemda dengan para investor ya swasta di Kota Bekasi untuk mendukung PAD? Iya. Jadi pertama, Kota Bekasi harus bisa memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap para masyarakat, para investor, agar investor mau datang ke Kota Bekasi. Pernah pada tahun 2020 kalau nggak salah pernah ada running tag mengatakan Bekasi kota preman waktu itu. Karena ada permintaan parkiran dari kelompok-kelompok. Itu saya bantah. Ya, itu saya bantah. Saya datang ke beberapa TV nasional, saya sampaikan Bekasi tidak ada kota preman. Kota Bekasi kota yang nyaman untuk ditempati. Kenapa? Terbukti beberapa etnis, beberapa ini hidup nyaman di Kota Bekasi.
Jadi Kota Bekasi ini harus bisa memberikan satu solusi bagaimana para investor bisa hadir ke Kota Bekasi. Lalu kedua, bagaimana SDM-nya di pemerintah Kota Bekasi ini benar-benar mau meningkatkan pendapatan hasil daerahnya. Hilangkan mindset yang dia, mohon maaf, memperkaya diri sendiri. Kita ingin sama-sama bersinergi, ayolah kita kejar apa yang menjadi harapan kita ke depan. Bekasi ini menjadi kota yang lebih baik ke depan. Jadi memang kita melihat seperti Sumarekon, itu Sumarekon sekarang luar biasa perkembangannya. Perumahannya membuat satu wajah yang begitu menarik lah ya. Dari berbagai kelompok masyarakat, dan saya lihat Bekasi ini mininya Indonesia ya. Bagaimana Abang bisa melihat bahwa Bekasi mininya Indonesia? Mudah-mudahan lah Pak. Tapi memang kalau kita melihat perubahan-perubahan di Kota Bekasi ini jauh lebih cepat ya daripada tahun yang kita targetkan. Jadi 5 tahun ke belakang ini sampai 10 tahun ke belakang ini Bekasi terus berpacu dalam pembangunan. Tetapi dalam proses pembangunan juga tidak boleh melupakan tradisi adat istiadat yang ada di Kota Bekasi, yaitu tentang budaya. Bagaimana kita kepengen Bekasi ini seperti kayak di Bali lah, Bekasi seperti kayak di Solo atau di Jogja, yang budayanya begitu terlihat. Walaupun kita begitu modern, tetapi ada ikon budaya yang terlihat lah di Kota Bekasi. Jangan sampai saya punya teman dari daerah datang ke Bekasi berkunjung, dia tanya, budaya Bekasi ini apa gitu. Kok nggak ada, nggak kelihatan gitu. Kalau di Bali kan kita turun dari pesawat sudah melihat, oh ini budayanya Bali. Wajahnya wajahnya sudah kelihatan. Jogja, Padang atau di Medan juga sudah terlihat budaya-budaya di sana. Tapi di Kota Bekasi ini hampir tidak terlihat. Saya sampaikan pada LKPJ 2022 juga kepada Wali Kota bahwa wajah Bekasi ini harus terlihat. Rumah budayanya atau tradisi budayanya, mau di perhotelan, di perkantoran maupun di sektor ekonomi lainnya. Nah, ini supaya apa, bisa menarik banyak berkunjung tamu, lalu PAD kita juga bisa meningkat dari pajak-pajak perhotelan yang ada di Kota Bekasi. Nah, tadi kan kita bicara tentang pengusaha-pengusaha mal, perumahan yang besar. Tapi menarik tadi, Bang Arif menyinggung kembali tentang budaya ya. Seperti apa wajah budaya Kota Bekasi? Maka kita melihat pariwisata di Kota Bekasi. Apakah pariwisata di Kota Bekasi cukup potensi nggak untuk bisa mendukung PAD? Dan yang kedua tentang UMKM. Apakah diberikan porsi nggak UMKM di Kota Bekasi? Jangan sampai karena mall yang begitu banyak, justru UMKM itu jadi tersingkir. Malahan itu tidak efektif juga. Nah, bagaimana Bang Arif melihat ini semua? Sebenarnya dalam perda kita ada Pak. Kalau ada pengajuan tentang pertokoan retail seperti Alfa, Indomaret dan lain-lainnya, itu ada di perda kita harus menampung UMKM masyarakat sekitar. Itu sebenarnya ada, tetapi memang banyak masyarakat belum mengetahui persoalan ini. Jadi UMKM kita itu harus bisa diakomodir oleh toko-toko retail yang ada di Bekasi. Kalau nggak mereka mati. Nah itu dia. Dan pemerintah Kota Bekasi harus bisa mensupport, harus bisa mensosialisasikan seperti yang terjadi di beberapa daerah. Ada minuman jahe yang dibuat oleh UMKM. Minum jahe ini sudah di BPOM-kan. Lalu mereka harus diajukan ke toko-toko retail ini. Katakan Indomaret atau Alfa atau pertokoan lain. Atau juga di perhotelan seperti drugstore-nya. Drugstore harus menyiapkan UMKM yang ada di Kota Bekasi ini. Supaya apa? Tamu kita datang ini mereka nggak lagi bertanya apa sih budayanya Bekasi. Apa ciri khasnya sih, makanannya, minumannya khasnya. Jadi mereka datang sudah melihat mungkin ada kaos yang berlogokan logo Bekasi. Itu UMKM. Ada apa, gantungan kunci yang berlogo Kota Bekasi. Sama. Kita kalau datang ke Papua, kita bangga dengan daerah Papua. Kita beli kaosnya. Sebagai apa? Menunjukkan bahwa kita baru pulang dari sana. Dari Papua. Mungkin ada souvenir lain yang kita beli. Nah, begitu juga dari rekan-rekan kita dari daerah lain datang ke Kota Bekasi ingin memberikan oleh-oleh kepada keluarganya. Tetapi ini sampai sekarang kita melihat masih minim. Kota Bekasi ya? Masih minim kesempatan UMKM untuk didorong sampai ke tingkatan sana. Hanya ada UMKM di acara event-event tertentu. Seperti kalau karnaval. Lalu kalau kegiatan-kegiatan kelurahan yang diadakan. Ini sangat-sangat jauh lah. Yang kita kepengen itu pemerintah memfasilitasi UMKM itu ada di landing sektor komersial yang lebih tinggi. Di mall harus menyiapkan drugstore juga. Bagaimana UMKM bisa ditawarkan di sana. Dan ini ada dalam undang-undang dan ini ada dalam perdanya. Jadi memang
Saya setuju sebenarnya mal-mal yang besar yang di Kota Bekasi ini memfasilitasi para UMKM. Beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah itu di itu di lapangan parkir itu dibuka betul-betul itu untuk makan makanan kampung lah. Betul. Para UMKM itu ramai sekali. Saya pikir anggota DPRD mesti mendorong lah supaya mal-mal itu dibuat event lah sekali setahun. Jadi dibuka parkirnya itu, semua yang berjualan di situ adalah mungkin kerugiannya dia artinya semua yang ada di food court-nya di atas memang nggak ke situ orang-orang. Semua pasti lari ke bawah karena itu makanan-makanan khas masyarakat UMKM. Ada ubi, ada singkong di situ. Nah sekarang untuk mendorong UMKM di Kota Bekasi, Bang, ya apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mendorong supaya UMKM mulai bangkit juga di Kota Bekasi? Pertama, kita akan coba berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan kita membuka akses untuk para peserta UMKM ini memberikan kegiatannya ini, kita memberikan fasilitas kegiatan ini supaya lebih mudah dalam penjualan. Ini peran serta pemerintah seharusnya. Kalau dalam perda kita sudah ada, tinggal pemerintahnya mau mendorong hal ini. Tapi memang kita lihat ada beberapa event-event tertentu aja yang sudah dilakukan. Betul. Apalagi saya beberapa hari yang lalu mendengar di Stadion Bekasi ketika Car Free Day itu UMKM itu berdagang, mereka dipintain begitu rutin ya. Bisa 15 kali pungutan 2.000. Ini UMKM harus kita lindungi. Saya sudah pernah sampaikan pada pemerintah Kota Bekasi untuk ada di antara mereka, beli kenyamanan pada mereka. Betul. Dan ini menjadi satu contoh agar di mana-mana UMKM ini bisa berjualan atau bisa mengapresiasikan kemampuan mereka ini dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak pungutan-pungutan. Betul. Dan sebenarnya tugas kita itu memberikan mereka peluang, memberikan sarana kepada mereka, bukan justru mempersempit apa yang sudah akan mereka lakukan. Ya kita berharap DPRD Kota Bekasi melalui Bang Arief terus memberikan pembelaan, memberikan fasilitas untuk mendukung UMKM kita ya. Nah sebelum kita akhiri Bang, silakan Abang Arief mungkin menyampaikan apa pesan kepada Pemda Kota Bekasi, itu yang pertama. Yang kedua kepada mereka pengusaha-pengusaha besar mal-mal yang di Kota Bekasi ini, dan yang terakhir nanti kepada masyarakat umum di Kota Bekasi. Silakan Bang. Ya, saya rasa 2024 kemarin satu buah kegagalan lah. Ketika target PAD tidak tercapai 100%, hanya 80%. Tetapi itu saat itu Pak PJ Wali Kota yang memimpin Kota Bekasi. Sekarang kita punya Wali Kota baru, ada Pak Tri dan Pak Haris Bobiho. Dan saya yakin kita semua bisa bersinergi bagaimana kita bisa membangun Bekasi lebih baik sesuai nawaitu kita untuk menjadikan Bekasi lebih keren ke depannya. Lalu mari kita bersama-sama, terlepas dari suku manapun kita, dibesarkan dari daerah manapun kita, dilahirkan dari kampung manapun kita. Ketika kita di Bekasi, kita adalah orang Bekasi yang punya hak dan cita-cita sama membangun dan menjaga Kota Bekasi. Terima kasih Bang Arief. Seluruh warga Kota Bekasi, mari kita sukseskan. Dan kami mendahului mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 untuk Kota Bekasi pada tanggal 10 bulan ini, 10 Maret. Semoga Bekasi lebih maju lagi ke depan. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Welcome to Citra Raya Tangerang. The 10-Minute CD. Bekal makan siang aku ketinggalan. 10 menit lagi ibu sampai ya nak. The 10-Minute CD. Udah selesai?